Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Siapa nih yang tadi pagi ikut sholat Id bersama ayah dan bunda? Umat Islam mempunyai dua hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Kenapa disebut Hari Raya Kurban? Karena saat Hari Raya Idul Adha, kita juga melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Nah, kita dengarkan dahulu yuk kisah tentang Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim dan ibunya bernama Siti Hajar. Sejak kecil, Nabi Ismail bersama ibunya tinggal di padang pasir yang tandus. Suatu ketika, perbekalan Nabi Ismail dan ibunya habis, dan ibunya pun bingung karena di sana tidak ada makanan ataupun air. Hajar adalah seorang wanita yang saleh. Ia tetap sabar dan berdoa kepada Allah. Ismail masih terus menangis karena ia lapar dan kehausan. Kemudian ibunya berlari-lari dari Safa ke Marwa untuk mencari air. Ibunya berlari sebanyak 7 kali, namun tidak ada apapun di sana. Ia hanya menemui tanah yang gersang. Tetapi itu tidak membuat Hajar putus asa. Ia tetap berdoa kepada Allah. Allah memang Maha Pengasih. Allah menjadikan mata air yang jernih dari hentakan kaki Ismail dan sampai saat ini dinamakan dengan air Zam-Zam, yang artinya berkumpullah. Maka air pun berkumpul menjadi mata air. Sumur Zam-Zam terus mengalir dan tidak pernah kering. Para pedagang selalu singgah di sana. Dataran tandus itu kini menjadi tanah yang subur dan ramai. Akhirnya, Nabi Ibrahim memutuskan untuk mengunjungi anaknya Ismail setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Nabi Ibrahim bersyukur Ismail menjadi anak yang soleh. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih Ismail sebagai bentuk ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Mimpi itu datang sampai 3 kali, yang kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya Ismail dan istrinya Siti Hajar. Ismail dengan tegas berkata bahwa ia siap dikorbankan dan Hajar ibunya juga ikhlas menyerahkan Ismail kepada Allah. Ketika itu, setan dan iblis datang untuk menggoyahkan iman mereka. Namun, usaha setan dan iblis itu gagal. Ketakwaan Nabi Ibrahim dan keluarganya tidak tergoyahkan. Allah kemudian menyelamatkan Ismail dan menggantinya dengan domba yang gemuk. Sejak peristiwa itulah kemudian dikenal dengan ibadah kurban dan rutin dilaksanakan oleh umat Islam setiap tahun pada bulan Zulhijjah. Nah, itu tadi kisah tentang Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Setelah teman-teman mendengarkan kisah tersebut, teman-teman bisa menceritakan kembali bersama ayah dan bunda. Kemudian bersama ayah dan bunda atau kakak, silahkan teman-teman bertakbir. Boleh juga diiringi alat musik yang ada di rumah. Bisa menggunakan sendok, gelas, toples, dan lain sebagainya. Bu Guru tunggu kiriman videonya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.